Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan pernikahan yang viral juga, tetapi ini terjadi di Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir atau Pali di Sumatera Selatan. Ini berbeda dengan pernikahan viral di Lombok karena sepertinya sebagian netizen kayaknya tercampur-campur pada saat ngebahas ini dibahasnya yang sana begitu ya. Nah, ini sekarang kita bahas adalah versi keterangan dari mempelai prianya Gunawan. Karena kan mungkin kalian juga sudah tahu si mempelai perempuannya atas nama Miranti usia 17 tahun kan dia yang teriak dalam pernikahannya setelah 7 detik dari ijab kabul. Dia bilang, "Pak Penghulu, aku mau cerai, aku nggak suka, dia sudah melecehkan aku, sudah aku mau cerai." Nah, ternyata ada beberapa hal yang cukup mengejutkan yang disampaikan oleh Gunawan pada saat diwawancara di Trans TV, teman-teman. Jadi, apa aja yang disampaikan di sini? Kan ternyata sudah bisa agak diprediksi. Ternyata dugaannya, ya Miranti ini dan keluarganya kesannya kayak nggak tulus gitu loh, nggak tulus pengen mengajak si Gunawan, seorang duda usia 43 tahun, untuk beneran menjadi bagian anggota keluarganya. Karena apa? Karena setelah pernikahannya tersebut, dari pihak keluarga pun tidak mengizinkan Gunawan untuk bertemu dengan Miranti. Nah, kita coba verbatim dan juga analisa statement-statement dari Gunawan ini, teman-teman. Pertama begini, bahwa ternyata kan kejadian kenapa pernikahan ini terjadi, ini gara-garanya adalah Gunawan dan juga Miranti. Versi Gunawan bahwa mereka ini memang sudah menjalin hubungan pacaran, teman-teman. Jadi ada suatu momen di sehari sebelum pernikahan, Miranti sama Gunawan ini makan, jalan-jalan, beli bakso katanya. Terus dilihatlah sama ibu tirinya dari Miranti. Terus ibu tirinya Miranti bilang yang intinya adalah, "Kamu nih jalan sama laki ya," katanya. "Nanti kamu saya laporin ke bapakmu loh, A, B, C, dan D," yang ngebuat Miranti itu takut katanya. Dia nggak berani pulang. Ya udah, karena dia nggak berani pulang, akhirnya Miranti itu nginep di rumahnya Gunawan. Nggak tahu nginepnya berapa lama. Kalau nginep berarti artinya at least ada semalam di situ. Nah, kemudian nggak lama dari situ, bapaknya Miranti dan juga mamangnya, berarti mamang itu paman ya, itu datang ke rumahnya Gunawan sembari marah-marah dan juga tidak enak nadanya, dan akhirnya mereka minta pertanggungjawabannya Gunawan, bahwa kamu harus tanggung jawab, kamu harus menikahi Miranti. Dan setelah itu akhirnya ya sudah, Gunawan menuruti apa yang dimau, prosesnya sesuai dengan adat setempat itu dilaksanakan. Oke, dia ada setempat, dia mengatakan bahwa poin yang pertama, saya itu kan niatnya baik. Mereka minta setelah peristiwa itu menyiapkan 3,75 gram emas, kemudian uang 20 juta rupiah, dan juga beras 100 kilogram. Itu semua sudah saya siapkan sebagai bentuk itikat baik saya. Ini salah satu statement dari Gunawan, teman-teman. Lihat, kita kan baik. Hari pertama dia minta kan ke ini duit 20 juta, emas 1 suku. Itu kan diadakan semua itu. Okay. Terus minta tambah lagi beras. Oh, ada beras 100 kilogram. Kita adakan. Ujungnya terus ya, terjadilah kan acara akad nikah ini ya. Oke. Tapi yang mau aku bahas kritisnya adalah begini ya, buat orang tua sebagian di Indonesia ya. Kalaupun betul, namanya juga remaja gitu lah, apalagi di usia zaman sekarang, kan memang memiliki anak itu tidak gampang, bukan sekedar materi ya. Mungkin betul telah terjadi hal yang tidak seharusnya antara Gunawan dan juga Miranti. Tapi kenapa kalau memang telah terjadi peristiwa tersebut dan seandainya, mohon maaf, Mirantinya tidak hamil, mungkin telah terjadi hal-hal yang seperti itu, kalian sudah paham maksudnya, tapi tidak terjadi kehamilan, tapi kenapa pihak orang tua lantas konsekuensinya adalah menikah gitu? Ini salah satu sudut pandang yang menurut aku harus diperbaiki. Tidak semua permasalahan hidup itu solusinya adalah pernikahan, Bapak Ibu. Dengan segala hormat, aku harus mengkritisi ini. Karena apa?
Kalau seandainya betul Miranti kabur sama Gunawan, A, B, C, dan D melakukan hal-hal yang tak pantas, ya bukan berarti anaknya masih 17 tahun seperti itu, lantas diberi hukuman pernikahan. Dari sini sih, sebenarnya secara kasat mata, kasihan sama Mirantinya. Tetapi ada statement juga nih dari Gunawan yang bilang bahwa pada saat momentum bapaknya dan juga pamannya, mamangnya datang ke rumah Gunawan, dimarah-marahin, Mirantinya yang ngomong sendiri katanya ke keluarganya bahwa saya itu udah mau belaki katanya. Belaki itu artinya saya udah pengen menikah. Artinya menurut Gunawan adalah memang si Mirantinya yang mau. Tapi kan ini baru dari satu pihak ya, kita nggak tahu dari pihak yang lain. Tetapi dari beberapa video-video yang beredar, seperti di video sebelumnya bahwa Miranti itu pada saat menerima uang lamaran, menghitung, dia kelihatan senyum, dia kelihatan tidak tertekan, bahagia, mungkin megang uangnya gitu ya. Dan dikatakan juga sudah ada hubungan asmara di antara mereka berdua. Nah, tapi kan kok antara reaksi dan aksi ini ada satu hal yang nggak match begitu loh. Dan memang agak serba salah aku lihat dari Gunawan ini, karena dia juga udah konsultasi sepertinya ke hukum. Ini juga bisa jadi bumerang buat Gunawan. Karena apa? Kalau betul Miranti usianya masih 17 tahun, Gunawan kalau dia melaporkan keluarga Miranti, dia juga bisa kena pasal. Nanti akan kena pasalnya itu yang hukumannya kalau nggak salah sekitar 9 tahun penjara atau denda berapa ratus juta gitu ya, sekitar 200 kalau nggak salah. Ini adalah merujuk ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Merujuk pada pasal 10 undang-undang ini, berbagai bentuk pemaksaan perkawinan, termasuk diantaranya perkawinan anak, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak adalah 200 juta rupiah. Tetapi untuk aturan pernikahan di Indonesia kan minimal untuk pria itu 19 tahun, wanita pun juga sama 19 tahun. Tetapi ada pengecualiannya. Ada beberapa hal, pengecualian-pengecualian, misalnya boleh kamu menikah 17 tahun atau 18 tahun. Nah, pengecualiannya itu harus ada beberapa surat, teman-teman. Suratnya itu berasal dari keterangan ahli adalah kedokteran ya. Memberitahu bahwa, oh secara kesehatan, secara fisik, perempuan ini sudah siap dalam tanda kutip untuk menikah. Plus juga dengan rekomendasi dari psikologi ataupun juga dari keterangan orang tua, kenapa kok harus segera dinikahkan, alasannya apa. Di undang-undang kita memang ada pengecualiannya untuk mereka yang di bawah 19 tahun tuh boleh menikah, tapi dengan beberapa syarat tersebut. Oke, lanjut lagi di bagian berikutnya, Gunawan memberikan klarifikasi karena dia bilang yang memaksa kami untuk melangsungkan pernikahan itu adalah bapaknya Miranti. Sebenarnya kalau aku tangkap di sini, Gunawan tidak ada niat untuk menikahi Miranti secepat itu. Tetapi bapaknya lah yang memaksa gara-gara kejadian tadi. Bapaknya ngomong besok katanya kalian akan dinikahkan. Habis sholat zuhur siang. Besok katanya. Nah, terus langsung kami, keluarga kami kan niat ke buat ini kue lah apa-apa kan. Ikuti adat di daerah kami. Setelah akad nikah terjadi macam itu. Oke. Nah ini ya siapa korban dalam peristiwa ini? Kalau kita korban ataupun korban dalam peristiwa ini tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya teman-teman. Karena ya salah satu hal ya seperti aku bilang tadi, kenapa sih pernikahan itu harus menjadi solusi dari segala macam permasalahan? Ini yang bagi aku juga konyol. Ya mungkin karena di daerah orang tuanya berpikir cukup pendek, wah anak saya kalau sudah nginep di tempat pria lain, nanti akan menjadi aib A, B, C, dan D. Menurut aku enggak ya. Maksudnya tanpa bermaksud permisif ya, yang namanya anak-anak zaman sekarang, remaja, ya mohon maaf nih, siapa sih, aku nggak enak ngomongnya gimana, maksudnya, selama tidak terjadi kehamilan lah, poinnya itu, harusnya kan tidak, ya pasti bakal dikontra juga nih nanti aku, cuman kan pernikahan, bukan solusi gitu loh dari semua permasalahan. Toh juga sekarang membuat masalah baru. Ini juga akan bermasalah buat statusnya si Miranti secara data dirinya. Dia masih muda loh, 17 tahun loh. Kalau seandainya beneran terjadi perceraian, sepertinya mengarah ke sana, apa nggak kasihan anak 17 tahun sudah menyandang status janda. Padahal dia masih punya A, B, C, dan D. Stigma janda kan di Indonesia itu juga sebagian masyarakat menilainya sangat rendah, teman-teman. Makanya aku bilang, ya memang ada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, tapi gara-gara diberikan solusi juga yang tidak seharusnya, malah ngebuat
masalah gitu. Terutama Miranti ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dan dari pihak prianya Gunawan, aku lihat dia cukup dewasa, dia tidak memberikan banyak statement yang menyudutkan lawannya. Di sini adalah pihak keluarga, karena dia juga paham, karena kalau dia ini ngebawa ke jalur hukum, dia kena juga ke hukum. Nah, terus kan sudah viral nih Anjas, kenapa polisi nggak menindaklanjuti? Setahu aku ini, ya, apakah ini delik aduan, ataukah bukan delik aduan? Sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap sih bagian ini. Cuman aku prihatin sebenarnya. Prihatin untuk Gunawannya, prihatin juga untuk Mirantinya. Dan untuk kalian berdua, kalau memang pengen ngobrol di sosial media aku, di YouTube dan juga TikTok, Facebook page, Instagram, silahkan hubungi aku aja. Nanti kita bisa ngobrol via mungkin Zoom ya, agar memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Karena masalahnya tuh hukum sosialnya, aku yakin lah mereka pasti di Sumatera Selatan ini cukup terkenal dan mereka untuk keluar juga kayaknya malu gitu. Wah, ini yang viral ya, ini yang viral ya. Karena ada banyak hal mungkin yang tidak sesuai dengan fakta mereka, teman-teman. Terus, pernikahannya sudah sah secara hukum dan juga agama. Sudah sah atau enggak ya? Kayaknya sih sudah sah mungkin ya secara sudut pandang umum gitu. Cuman, kenapa pihak keluarga tidak mengizinkan mereka untuk bertemu? Ini yang sangat aneh banget sih menurut aku. Sampai saat ini belum ketemu. Habis akad nikah itu kan dia ini sampai sekarang belum ketemu. Bab dari habis akad nikah itu aku izin untuk ngomong sama istri aku kan. Katanya kan sah itu. Tidak dibolehkan oleh bapaknya. Oke, agak sulit juga ya, karena ini sudah complicated. Pasti ada hal-hal juga yang mungkin perlu kita dengarkan dari pihak Miranti. Apa yang menyebabkan itu semua? Karena sudah dapat dipastikan pernikahan ini bukanlah keinginan dari kedua belah pihak, tetapi karena ada orang tua dari Miranti yang memberikan solusi pernikahan, padahal itu bukan solusinya. Itu menurut aku adalah akar permasalahannya. Terus dia menceritakan terkait dengan peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya. Gunawan, dia mengajak menginap Miranti alasannya karena takut pulang, takut dimarahi sama keluarganya. Oke, ibu tirinya katanya yang mengancam, nakut-nakutin, makanya dia nggak berani pulang. Ya pacaran, memang pacaran. Habis Pak ini kan langsung kami kan jalan-jalan. Jalan-jalan lah makan bakso di warung kan. Oke. Konfirmasinya adalah menurutnya mereka pacaran. Jalan-jalan makan bakso. Aku yakin ibu tirinya pun juga mungkin ada alasan kenapa sampai semarah itu kepada Miranti. Mungkin jalan-jalannya sudah terlalu lama kali ya. Udah berjam-jam dari pagi sampai apa. Kalau sekedar makan bakso kayaknya aku juga agak ragu. Sepertinya ada yang terjadi lain lagi. Cuman ya, itu adalah yang menjadi teka-teki saat ini. Kita lihat nanti kelanjutannya seperti apa, karena sudah viral. Kalau mereka mau membawa ke jalur hukum, Gunawan bisa kena, keluarga juga bisa kena. Kalau pasal yang aku sebutkan tadi, itu bukan cuman mengenai adalah Gunawan yang mempelai pria, tapi keluarga mempelai wanitanya pun juga bisa kena pasal. Karena jika terbukti mereka adalah yang memaksa terjadinya pernikahan tersebut, ya mereka punya peranan masing-masing. Cuman janganlah ya, aku harap tidak sampai ke arah situ. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.